Assalamualaikum teman-teman semuanya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tepat hari Rabu tanggal 28, nenekku diambil sama Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Dan hatiku tuh benar-benar kaget, hancur karena aku masih belum percaya nenekku akan pergi secepat ini ya teman-teman. Dan ini tidak ada majikan yang mendampingi, hanya aku saja dan aku juga yang memakaikan baju. Kemudian dokter datang untuk mengambil jenazahnya nenek karena nenek termasuk pasien COVID ya teman-teman. Jadi nenek dibungkus kantong seperti ini, kantong putih, kemudian nanti akan disterilkan ya teman-teman. Dan kantong pembungkusnya itu double karena takut virusnya itu menyebar keluar ya teman-teman. Dan kemudian setelah dimasukin kantong nenek, kemudian disemprot dengan alkohol ya teman-teman. Ini penyemprotannya itu 2 kali ya. Waktu aku lihat tadi, yang di dalam sekali, yang luar juga sekali. Nah ini dokter siap-siap untuk membawa nenekku ke tempat kremasi ya teman-teman. Doakan semoga nenekku amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin ya robbal alamin. Selamat jalan nenek, terima kasih atas semua kebaikanmu. Selama aku jaga, nenek juga baik hati, tidak rewel. Nenek yang sangat lucu, nenek yang sangat baik. Pokoknya semoga nenek berada di surga, amin. Nah ini waktu aku di tempat kremasi ya teman-teman. Ini banyak sekali pasien COVID ya, dan aku juga sedang menunggu antrian untuk nenekku. Nah sekarang giliran nenekku dikeluarkan dari freezer ya teman-teman, kemudian dimasukkan ke dalam peti dan kemudian nanti akan dihias ya teman-teman beserta keluarganya nenek. Namun tetap saja tidak boleh dibuka kantongnya ya teman-teman, kantong jenazahnya itu, karena nenek pasien COVID, jadi tidak boleh, keluarga tidak boleh melihat wajahnya nenek. Sungguh sangat menyedihkan ya teman-teman. Keluarga tidak boleh melihat sama sekali wajahnya nenek. Nah ini saat persiapan kremasi ya teman-teman. Nenek dimasukkan ke dalam peti, kemudian menurut adat Taiwan itu dibekali dengan pakaian, uang, terus bunga-bungaan kayak gini ya teman-teman. Nah ini petugas sedang menata bunga-bungaan dari kertas ya teman-teman. Dan kemudian setelah selesai petinya ditutup, kemudian nenek dibawa ke tempat pembakaran atau ke tempat kremasi ya teman-teman. Di sini itu saat-saat perpisahan aku sama nenek dan keluarga nenek juga, kita sama-sama menangis, namun yang paling histeris itu aku ya teman-teman. Nah ini saat nenek hendak dimasukkan ke mesin kremasi ya teman-teman. Dan setelah nenek dimasukkan di tempat kremasi ya teman-teman, aku tuh nangis sampai sejadi-jadinya, sampai lemas. Tapi mau gimana lagi, selamat jalan nenek, semoga engkau ditempatkan di surganya Allah, amin. Aku tuh memang gak nyangka banget ya teman-teman kalau nenekku akan pergi secepat ini, karena
gimana ya, waktu di rumah tuh masih baik-baik saja, sehat-sehat saja. Begitu dibawa ke rumah sakit, di karantina itu waktu 1 minggu juga masih baik-baik saja. Terus ada pasien sebelah yang meninggal, terus lagi nenekku disuntik begitu banyak obat cairan, yaitu seperti infus itu ya, yang cair itu terlalu banyak mungkin ya, jadi ginjalnya itu kena. Terus kurang 3 hari terakhir itu nenekku nggak bisa kencing tapi sedikit-sedikit ya. Terus udah gitu kata dokter ginjalnya kena. Nah, aku berpikir gimana nggak kena, orang nenekku udah setua itu ya, udah 97 tahun, disuntik infus begitu banyaknya. Kita aja yang masih muda, ginjal kita juga nggak bisa lah menampung obat yang segitu banyak ya teman-teman. Akhirnya dalam waktu 3 hari itu nenekku anfal, terus akhirnya meninggal dunia. Aku sama keluarga majikan itu nggak percaya ya teman-teman. Nah, nenek itu meninggal di tanganku sendiri. Waktu dia sakaratul maut juga aku yang mendampingi, karena anak-anaknya tidak boleh melihat sama sekali ya teman-teman. Hatiku tuh hancur sekali karena aku juga seorang ibu ya. Nggak ada anak waktu mau meninggal tuh ya, nggak ada anak, nggak ada siapa-siapa ya. Di sampingnya itu nenekku memang sebelum meninggal itu dia nangis terus gitu kan. Mungkin kangen sama anak-anaknya gitu, tapi kan gimana lagi, anaknya kan nggak boleh besuk ke rumah sakit. Nah, akhirnya ya nggak tahulah, sampai sekarang juga aku masih nggak percaya kalau nenekku udah nggak ada. Aku merasa ya nenekku masih gitu. Aku hancur banget ya teman-teman. Tapi mau gimana lagi, akhirnya aku juga nggak bisa bertahan di sini karena di Taiwan itu nggak mudah ya teman-teman, harus ada pasien yang dijaga. Akhirnya aku pindah majikanku juga nangis terus karena mereka juga nggak bisa lepas aku ya, karena udah sayang sama aku juga udah sayang sama majikan. Tapi mau gimana lagi, ini tetap aku harus pindah karena ini jalan yang terbaik ya teman-teman. Nah, doakan aja ya teman-teman, semoga aku dapat majikan yang baru, yang lebih baik, yang sayang sama aku juga seperti keluarga ini. Oke teman-teman, udah dulu ya. Nah, sekian dulu karena aku memang hatiku tuh belum ini ya teman-teman, belum fokus mau buat video, mau kerja, mau jualan online tuh aku belum fokus ya teman-teman. Jadi aku masih berkabung, jadi makanya ya udah. Oke teman-teman, minta doanya ya, semoga nenekku husnul khotimah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun berbeda agama. Tapi aku yakin insya Allah karena keluarga sini nenek juga orangnya baik, insya Allah Allah akan memberikan tempat yang indah, yaitu di surga. Oke teman-teman, amin. Cukup sekian dulu ya teman-teman video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.